Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 78 sampai 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat ketika matahari telah zawal sampai malam yang mulai gelap. Dan juga tegakkan pula salat subuh. Sungguh salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam hendaknya engkau melakukan sholat tahajud sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Semoga Allah Rabbmu membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan bacalah doa, ya Allah Rabbku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku dari sisimu hujjah yang bisa hujjah yang bisa dipakai untuk memenangkan seluruh hujjah yang lain. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan katakan pula telah datang kebenaran
dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi iqamati sholati tamatan zahiran wa batinan fi awqatiha liduluki syamsi ay mailaniha ila al-ufuqil gharbi ba'da zawal fa yadkhulu fi dhalika sholatul dhuhri wa sholatul asri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan salat secara sempurna, zahir dan batin, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yakni ketika matahari telah zawal, telah condong ke ufuk barat setelah zawal. Masuk dalam waktu itu adalah sholat duhur dan sholat asar. Ila wasaqil lail ayadul matihi. Fadakhala fi dhalika sholatul maghribi wa sholatul isya. Sampai ketika malam telah gelap, yakni muncul kegelapan malam, masuk dalam waktu itu sholat maghrib dan sholat isya. Wa Qur'an al-fajri ay sholat al-fajri sumiyat Qur'anan limasru'iyati italatil qira'ah fiha atwala min ghairiha wa li fadli qira'ah haitsu yashhaduha Allah wa malaikatul lail wa malaikatun nahar. Dan tegakkan juga Qur'anul Fajr, yakni salat subuh. Salat subuh disebut Quran karena disyariatkan memperpanjang bacaan dalam sholat itu lebih dari sholat yang lain. Dan karena keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat subuh, karena disaksikan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat malam dan malaikat siang. Fafi hadil ayah dzikrul awqatil khamsah as-salawatil maktubat wa ana salawat al-muqi'a fiha fara'id li takhsisiha bil amri. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang waktu-waktu salat 5 waktu. Salat yang diwajibkan, salat yang padanya ada kewajiban karena ada perintah secara khusus. Wa fiha anal waqta syartun li sihhati sholati wa annahu sababun li wujubiha li anna Allah amara bi iqamatiha di hadil awqat. Dalam ayat ini juga terdapat faidah bahwa waktu merupakan syarat sahnya sholat dan menjadi sebab wajibnya sholat, karena Allah Ta'ala memerintahkan menegakkan sholat pada waktu-waktu tersebut. Wa anna dhuhra wal asra yajma'ani wal maghriba wal isya'a kadhalik lil udri
Lianna Allah jama'a waqtahuma jami'ah. Juga terdapat faedah bahwa salat duhur dan asar ini keduanya boleh dijamak. Demikian pula maghrib dan isya, dikarenakan ada uzur. Karena Allah Ta'ala menggabungkan waktu dua salat itu. Wa fihi fadilatu salatil fajri wa fadilatu italatil qira'ati fiha wa anal qira'ata fiha ruknun di ada ibadah idza sumiyat bi ba'di ajza'iha dal ala fardiyati dzalik. Juga di dalamnya terdapat keutamaan salat subuh, keutamaan memperpanjang bacaan dalam salat subuh, dan bahwa membaca Al-Quran dalam salat bagi imam adalah rukun. Karena ibadah kalau disebut dengan sebagian dari anggota ibadah itu menunjukkan ibadah tadi hukumnya fardu atau wajib. Wa qawluhu wa minal laili fatahajjat bihi ay salli bihi fi sa'ir awqatih nafilatan lak ay litakuna salatul laili ziyadatan laka fi uluwil qadri wa raf'id darajat bi khilafi ghairik fa innaha takunu kafaratu li sayyi'atihi. Adapun firman Allah Ta'ala, dari sebagian malam hendaknya engkau melakukan sholat tahajud. Sholatlah di sepanjang waktu malam sebagai tambahan bagimu. Yakni jadikan sholat malam sebagai tambahan bagimu untuk mempertinggi kedudukanmu dan mempertinggi derajatmu. Beda dengan selainmu. Karena sholat tahajud itu bisa menjadi menebus dosa-dosanya. Wa yahtamilu an yakuna al-ma'na anna as-salawat al-khamsa fardun 'alaika wa 'alal mu'minin bi khilafi salatil lail fa inha fardun 'alaika bil khusus bi karamatika 'ala Allah an ja'ala wadhifataka aktar min ghairika wa liyuqsira thawabaka wa tanalu bidzalika al-maqam al-mahmuda wa huwa al-maqam alladhi yahmaduhu fil awwalun wal akhirun fi al-awwalun wal akhirun maqamus syafa'atil udmah hina yastasfi'ul khalaiku bi Adam thumma bi Nuhin thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa wa kulluhum ya'tabiru wa yata'akharu anha hatta yastasfi'u bi sayyidi waladi Adam liyurihahumullahu min hammil mawqif wa karbihi wa yasfa'u inda rabbih wa yasfa'uhu wa yuqimuhu maqaman yaghbituhu bil awwalun wal akhirun wa takunu lahul minnah ala jam'il khalqi. Bisa juga makna ayat tadi bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagimu dan juga bagi seluruh orang yang beriman. Beda dengan sholat malam, itu wajib bagimu secara khusus karena kemuliaanmu di sisi Allah, dan agar engkau menjadikan sholat malam itu bagian dari tugasmu lebih dari yang lain, dan agar Allah lebih memperbanyak pahalamu, dan dengan cara itu engkau bisa mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang dipuji oleh seluruh manusia sejak awal hingga akhir nanti. Tempat memberi syafaat al-udma, syafaat besar. Ketika makhluk
meminta Nabi Adam untuk memberikan syafaatnya, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, semuanya memberikan uzur atau minta uzur, nggak bisa. Semuanya mundur sampai makhluk meminta kepada pemimpin anak Adam agar memberikan syafaatnya, agar Allah Ta'ala membebaskan mereka dari kesusahan berdiri menunggu keputusan dan dari kesulitan-kesulitannya. Maka Nabi pun memohon syafaat kepada Allah Rabb-Nya, dan Allah merestui Nabi untuk memberi syafaat. Allah kemudian menempatkan beliau di tempat yang menyebabkan iri generasi yang pertama dan yang terakhir. Dan itu merupakan karunia untuk semua makhluk. Wa qalu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni mukhraja sidqin, ay ij'al madakhili wa makhariji kullaha fi ta'atika wa ala marbatik wa dhalika litadamminiha al-ikhlas wa muwafaqatil amri. Adapun mengenai firman Allah, katakanlah ya Allah Rabbku, jadikanlah tempat masukku tempat masuk yang benar, jadikanlah tempat keluarku tempat keluar yang benar, yakni jadikanlah ketika aku masuk dan keluar rumah seluruhnya untuk ketaatanmu, untuk mendapat ridhomu, dan itu harus mengandung keikhlasan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, ay hujjatan dhahiratan wa burhanan qati'an ala jam'i ma atihi wa daru. Wa hadha a'la halatin yanziluha Allah li abda an takuna ahwalahu kullaha khairan muqarribatan lahu ila rabbih wa yakuna lahu ala kulli halatin min ahwalihi dalilan dhahira wa dhalika mutadamminun lil ilmi nafi' wal amali shalih lil ilmi bil masail wad dalail. Dan jadikanlah untukku dari sisimu hujjah yang bisa menang, hujjah yang jelas, bukti yang bisa mengalahkan seluruh apa yang aku datangi dan aku tinggalkan. Ini merupakan keadaan tertinggi, posisi yang Allah berikan kepada hambanya, yakni keadaan hamba seluruhnya baik, seluruhnya mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, seluruh keadaannya ada dalil yang nampak jelas, yakni mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal solih, karena memiliki ilmu terhadap semua permasalahan dan semua dalil yang dibutuhkan. Wa qalu wa qul ja'al haq wa zahaqal batil wal haq wa ma awhahu Allah ila rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahu Allah an yaqula wa yu'lina qad ja'al haqqul ladzi la yaqumu lahu syai' wa zahaqal batilu ay idmahala wa talasha innal batila kana zahuqa ay hada wasful batil walakinnahu qad yakunu lahu sulah wa raujan idza lam yuqabilhu al-haq
Fa inda majil haq yatmakhilul batil fala yabqa lahu harab. Wa lihada la yarjul batil illa fil azman wal amkin al khaliyah minal ilmi bi ayatillah wa bayyinatihi. Adapun firman Allah Ta'ala, katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Kebenaran itu ialah apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk mengucapkan dan terang-terangan telah datang kebenaran yang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya, dan telah sirna kebatilan, yakni telah porak-poranda dan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Ini merupakan sifat kebatilan. Akan tetapi terkadang kebatilan itu tetap muncul, tetap berjalan ketika tidak ada kebenaran yang menghadapinya. Tapi ketika datang kebenaran yang menghadapinya, kebatilan itu akan hancur dan sirna. Tidak ada sedikit pun gerakan. Oleh sebab itulah, tidaklah kebatilan itu berkembang kecuali di waktu-waktu atau di tempat-tempat yang mana di sana kosong dari ilmu terhadap ayat-ayat Allah dan penjelasan-penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke 78 sampai 81 dan juga penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, fi hadil ayah zikrul awqat al-khamsah di shalawatil maktubah. Di dalam ayat ini terdapat penyebutan tentang waktu-waktu sholat yang diwajibkan. Ya, waktu-waktu sholat 5 waktu yang diwajibkan. Nah, jadi sholat zuhur, sholat asar masuk dalam firman Allah Ta'ala liduluki syamsi. Sholat maghrib dan isya masuk dalam firman Allah Ta'ala ila ghasaqil lail. Sedangkan sholat subuh masuk dalam firman Allah Ta'ala wa Qur'an al-fajr. Nah, asalnya faedah yang kedua, annal waqta syartun di sihhatis shalah wa annahu sababun li wujubiha li anna Allah amara bi iqamatiha di hadil awqat. Waktu merupakan syarat sah salat dan menjadi sebab salat diwajibkan. Karena Allah Ta'ala memerintahkan menegakkan sholat pada waktu-waktu tersebut.
annal waqta syartun li sihhatis shalah wa annahu sababun li wujubiha li anna Allah amara bi iqamatiha fi hadhil awqat. Baik. Asalisah anna dhuhra wal asra yujma'ani wal maghriba wal isya'a kadhalik lil udri li anna Allah jama'a waqtahuma jami'an. Salat duhur dan salat asar boleh dijamak. Demikian pula salat maghrib dan salat isya boleh dijamak karena ada udzur. Karena Allah telah menggabungkan waktu dua salat tadi. Nah, zuhur asar liduluki syamsi, maghrib isya ila ghasaqil lail. Berarti salat subuh enggak boleh dijamak dengan salat apapun, ya. Nah, karena disebutkan sendirian, berarti enggak boleh dijamak. Subuh dijamak dengan zuhur enggak boleh. Apalagi dijamak dengan asar tambah enggak boleh. Apalagi dijamak dengan maghrib tambah enggak boleh. Apalagi dijamak dengan apa ini? Isya tambah enggak boleh. Apalagi subuh dengan subuh berikutnya tambah enggak boleh. Ya, nah, berarti salat subuh itu sendirian. Baik. Arabiah. Faedah yang keempat. Fadilatu salatil fajri. Baik. Wa fadilatu italatil qiraati fiha. Nah, li'annahu kana mashhudan ay yashhaduhallahu wa malaikatul laili wa malaikatun nahar. Nah, dalam ayat ini terdapat keutamaan sholat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan dalam sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan, yakni Allah menyaksikannya dan juga disaksikan oleh para malaikat malam dan siang. Malaikat itu ada yang bagian jaga malam, ada yang bagian jaga siang. Nah, untuk pergantian yang jaga malam dan siang itu mereka semuanya berjumpa terlebih dahulu pada saat sholat subuh. Kalau zuhur asar disaksikan malaikat yang jaga siang. Maghrib isya disaksikan oleh malaikat yang jaga apa ini? Malam. Khusus subuh yang jaga malam mau naik ke langit. Nah, yang jaga siang turun, ya, ketemuan dulu ketika sholat subuh. Sehingga sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang jaga malam dan siang. Nah, ini keutamaan sholat subuh, ya. Makanya berusaha untuk bisa bangun dan sholat jamaah di masjid karena keutamaannya luar biasa. Barakallahu fikum. Itulah sebabnya
disyariatkan untuk memperpanjang apa ini? Bacaan dalam sholat subuh melebihi sholat-sholat yang lain. Al-khamisah, faedah yang kelima. Summiyat sholatul fajri Qur'anan. Summiyat sholatul fajri Qur'anan limasru'iyati italatil qira'ati fiha atwal min ghairiha. Wa li fadli qira'ah fiha. Salat subuh itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Karena disyariatkan memperpanjang bacaan Al-Quran pada sholat subuh lebih dari sholat yang lain. Dan karena keutamaan membaca Al-Quran pada saat sholat subuh tadi. Nah. Wa Qur'an al-fajri. Nah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. As-sadisah, faedah yang keenam. Salatul laili fardun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khusus. Wa mustahabbatun alal mu'minin. Salat malam itu hukumnya wajib atas Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan disunahkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi makna wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilatan itu bukan berarti sunnah bagi Nabi, tapi sebagai tambahan untuk Nabi agar semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu wajib untuk beliau. Salat 5 waktu ditambah dengan salat tahajud. Kalau untuk orang-orang beriman yang lain selain Nabi, hukumnya sunnah. As-sabi'ah, faedah yang ke-7. Qalu ta'ala asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Fihi qawlani. Ahaduhuma annahu asy-syafa'atu lin-nasi yaumal qiyamah. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Hudzaifatu Ibnu Yaman wa Ibnu Umar wa Salman al-Farisi
wa Jabir ibnu Abdullah wal Hasan annahu asy-syafa'atu lin-nasi yaumal qiyamah. Qala Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah ibnu al-Yaman wa Ibnu Umar wa Salman al-Farisi wa Jabir ibnu Abdullah wal Hasan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yang dimaksud tempat terpuji di sini adalah menurut pendapat yang pertama, yaitu hak yang Allah berikan untuk memberi syafaat kepada semua manusia pada hari kiamat. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibnu Yaman, Ibnu Umar, Salman al-Farisi, Jabir bin Abdullah, dan Al-Hasan. Ketika manusia berdiri menanti keputusan Allah dalam waktu yang sangat lama, menderita, banyak yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amalnya, ya. Maka saat itu umat manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, agar mereka menghadap Allah Rabbul Alamin untuk segera memutuskan perkara makhluknya. Tapi semuanya minta uzur dan mundur, bukan bagian kami, ya. Sampai mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam. Maka Nabi pun mengatakan, sayalah yang memang diberi kuasa atas itu. Maka Nabi pun menghadap Allah Rabbul Alamin, sujud kepada Allah, memohon syafaat. Maka Allah pun merestui Nabi untuk memberi syafaat bagi seluruh manusia, agar semuanya segera diputuskan perkaranya dan disudahi penantian yang panjang untuk keputusan itu. Baik. Asani yujlisuhu alal arsy yaumal qiyamah. Rawa Abu Wa'il an Abdullah annahu qara'a hadhil ayah wa qala yuqiduhu alal arsy. Nah, asani yujlisuhu alal arsy yaumal qiyamah. Rawa Abu Wa'il an Abdullah annahu qara'a hadhil ayah wa qala yuqiduhu alal arsy. Wa kadzalika rawa Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas wal Laits an Mujahid. Pendapat yang kedua, Nabi akan didudukkan oleh Allah di atas arsy pada hari kiamat. Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah bahwasanya Abdullah membaca ayat ini kemudian menafsirkan, yakni Allah mendudukkan beliau di atas arsy-Nya. Masya Allah, ya. Demikian pula Az-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Laits dari Mujahid. Baik, wallahu taala bissawab. Jumhur banyak yang memilih pendapat yang pertama, tapi bisa juga pendapat yang kedua hal itu terjadi karena memang maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, adalah kedudukan yang bikin iri semua makhluk
sejak awal sampai akhir nanti. Ternyata didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asaminah. Faedah yang ke-8. Al-ilmu nafi' wal amalus salih wal ilmu bil masail wad dalail hada a'la halatin yunziluha Allahu al-abda. Ilmu yang bermanfaat, amal salih, mengetahui ilmu tentang permasalahan-permasalahan dengan dalil-dalilnya. Ini merupakan kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Wa dzalika qauluhu waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itulah yang dimaksud, jadikanlah untukku dari sisimu hujjah yang bisa menang dalam segala perkara, ya. Nah, Masya Allah, ilmunya bermanfaat, terus beramal salih, mengetahui segala permasalahan dengan dalil-dalilnya. Nah, yang menyebabkan orang itu selalu dalam kebaikan, ya kan? Ini merupakan keadaan tertinggi, kedudukan yang Allah berikan kepada hamba. Dan itu didapat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, at-tasi'ah yang ke-9. Idza ja'al haqqu fala yabqa al-jahil al-batilu fala yabqa al-batilu lianna wasfal batil zahuqun. Jika kebenaran datang, maka tidak akan tersisa kebatilan. Karena sifat kebatilan itu mudah sirna, mudah kalah. Nah, walihada la yarujul batilu illa fil azmani wal amkinati al khaliyati minal ilmi bi ayatillah wa bayyinati. Baik, oleh sebab itulah kebatilan tidaklah berkembang kecuali di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang kosong dari ilmu terhadap ayat-ayat Allah dan keterangan-keterangannya. Jadi kalau di suatu tempat
suatu zaman di mana di situ masyarakatnya nggak paham agama, nggak ngerti tentang ayat-ayat Allah, nggak ngerti tentang hadis-hadis Nabi, maka baru kebatilan bisa laku di situ, ya. Tapi kalau kebenaran datang langsung secara teratur, tertib, ya, kebatilan itu akan mundur dan akan sirna. Barakallahu. Al-Asyirah yang ke-10. Masru'iyatu ad-du'a lis-sabat 'alal haqq fil madakhil wal makharij kulliha. Wa dzalika qawluhu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Disyariatkan untuk berdoa meminta keteguhan di atas kebenaran dalam segala hal ketika masuk dan keluar, ya. Keluar masuk rumah, keluar masuk tempat, keluar masuk dalam segala permasalahan agar tetap sabat di atas al-haq, di atas ketaatan kepada Allah, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua istiqomahan, sabat di atas al-haq, dan semoga Allah taala menyelamatkan kita dari adab kubur dan adab neraka nanti. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.